Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Tim Flash. Pada episode kali ini saya mendapatkan paket yang sangat istimewa ini dari kawan saya, yaitu Mas Galang Rambu Anarki. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Mas Galang atas support dari kitnya. Jadi ini saya dipinjemin ya. Dan di samping itu juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh supporter channel saya berikut ini. Nah, kita akan langsung aja buka kitnya. Jadi perlu digarisbawahi nih guys, saya hanya melakukan unboxing atau melihat saja isinya tanpa melakukan perakitan, karena jelas sekali saya diberikan instruksi sama Mas Galang nggak boleh dirakit karena kit ini mau dijual lagi kalau nggak salah, dan ini tergolong langka sekali guys. Nah, yang pertama kita lihat di sini adalah kit Stream 21 Junior ini guys. Ini keren banget dan dirilis oleh Aoshima. Dan kita bisa lihat pada kemasannya seperti ini. Ini skala 1:32 dan juga mendapatkan normal motor atau stok motor dengan tipe FA130. Nah, kita bisa lihat lebih dekat ya, di sini ada sayapnya juga atau mount stay-nya, dan juga konstruksinya seperti ini. Nah, kita akan lihat lebih dekat untuk kemasannya dulu. Di sini ada tulisan Tekni 4-Wheel Drive Racing Stream 21 Junior, which is ini sebetulnya ada versi RC-nya seperti yang tampak di kemasan depannya. Jadi pada foto depan ini jangan terkecoh, ini hanya foto produk RC-nya guys. Jadi bukan Mini 4WD-nya. Nah, nanti kita akan lihat lebih dekat ya. Dan di sini kita bisa lihat pada sisi sampingnya, kita bisa lihat terdapat konstruksi atau mekanisme dari terminalnya, dari gear rasionya, dan juga dari transmisi gearnya di sini. Nah, di sini transmisi gearnya ini bisa 2 speed guys, atau 2 rasio. Yang pertama adalah 6:1 dan yang kedua adalah 11:1. Dengan cara dia hanya menggeser aja posisi counter gear dari kiri ke kanan, maka rasionya akan berubah. Nah, ini keren banget ini dan sangat unik tentunya ya. Di Tamiya Mini 4WD ini belum pernah ada. Baiklah, kita akan langsung aja buka dan kita bisa lihat di sini terdapat strip ya, karton strip ini seperti kemasan jadul untuk kit vintage Tamiya. Dan kita lihat di sini kita mendapatkan spike tire atau ban duri. Lalu dari kemasannya sendiri kita bisa lihat di sini, dan ini plastiknya nggak boleh saya buka ya. Jadi kalian harus melihat dalam kondisi seperti ini aja. Yang pertama adalah wheel setnya berwarna putih. Di situ ada high mount stay-nya untuk roller di sayap ya. Lalu ada juga bodinya di sini. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bodinya ini dia hanya skala kecil dari versi RC-nya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, suspensinya ini plastik. Kalau kita lihat di boxnya, ini suspensinya real. Dalam artian ini produk RC sebenarnya yang di boxnya. Sedangkan yang di dalam ini hanya versi Mini 4WD 1:32-nya. Nah, untuk chassisnya seperti ini, kita bisa lihat ini mirip dengan chassis Tamiya tipe 5. Kalau kita lihat dia di bagian leher dari bumper depannya ini tipis banget, mirip dengan chassis tipe 5 untuk sayapnya, dan untuk bagian gearboxnya ini dia gede banget guys. Ini wajar dikarenakan memang dia memiliki 2 speed atau 2 rasio. Nah, untuk gear setnya seperti ini, dia lebih banyak karena memang dia counter gearnya ada 2 yang sekaligus dipasang untuk memiliki 2 speed sekaligus. Nah, sekarang kita akan lihat untuk perintilan berikutnya. Di sini kita mendapatkan motor Mabuchi. Jadi di sini Mabuchi tutup butek ya, atau ini betul-betul mesin tipe jadul. Jadi dulu untuk Mabuchinya memang seperti ini, tutupnya rada butek ini. Kalau sekarang kan ada yang semi clear ya, agak transparan gitu. Dan berikutnya kita lihat ada manual instructionnya di sini. Manual instructionnya juga sudah termakan usia kertasnya, jadi sudah menguning. Dan kita bisa lihat pada halaman pertamanya seperti ini. Kalau kalian mau lihat lebih mendetail, kalian bisa pause ya untuk layarnya. Ini akan saya percepat sedikit agar durasinya tidak terlalu panjang guys. Kita bisa lihat di sini untuk konstruksi chassisnya. Jadi ada beberapa gear di sini. Kalian bisa lihat mekanisme pemasangannya, dan untuk propeller shaftnya dia ada di tengah. Jadi memang dia posisinya untuk memudahkan pergantian counter gear untuk mendapatkan 2 rasio yang berbeda, yaitu 6:1 dan juga 11:1 guys. Nah, kalau kita lihat rasionya mirip dengan rasio dari chassis tipe 1 dan tipe 3 dari Tamiya Mini 4WD ya. Ada 11,2:1 dan 6,4:1. Jadi kalau lihat angka desimalnya sih kurang lebih paling hanya perbedaan beberapa gigi aja pada counter gearnya, sehingga menyebabkan perbedaan rasio dari versi Tamiya Mini 4WD-nya. Oke, saya akan percepat untuk manual instruction ya. Jadi kalian bisa lihat di sini, ini mekanismenya seperti ini ya. Kita akan lihat nanti untuk produk keduanya setelah ini. Oke, ini dia untuk produk kedua, yaitu Jets 4-Wheel Drive Junior. Ini dari Ari guys. Dan ini Ari merupakan brand Jepang juga. Kalian bisa Google ya, saya tidak menjelaskan lebih dalam mengenai brand di video ini, jadi kalian bisa Google sendiri. Jadi Ari sendiri merupakan plastik model manufacturer, sama seperti Tamiya Mini 4WD, seperti Academy ya kalau Korea, dan juga merek-merek lainnya. Bandai juga termasuk guys. Nah, di sini kitnya adalah
seperti ini dengan nama Turbo Queen. Nah, saya nggak tahu deh variannya ini Turbo Queen atau Jets-nya. Kalau kita lihat di sini, ini ada spesifikasi untuk motor, wheels, dan juga tire setnya guys. Sama lagi-lagi 1:32 dengan keterangan dia mendapatkan Super FA130 motor dan model kit siap dirakit guys. Jadi ya kurang lebih penjelasannya samalah dengan kit Tamiya Mini 4WD. Nah, kita bisa lihat di sini pada sisi sampingnya ini ada konstruksi dari chassisnya. Lagi-lagi untuk propeller shaftnya dia ada di tengah guys. Dan yang membedakan di sini kalau kalian lihat pada baterainya ya, ini ada 3 pieces. Jadi di sini kit ini menggunakan 3 pieces baterai. Kita bisa lihat pada sisi sebelahnya lagi ada mesin, wheel set, dan juga tire set. Lalu untuk rollernya juga dilihatkan di sini. Nah, untuk wheel setnya ini kalau kalian ingat video saya yang unboxing dan test run untuk wheel set vintage pada video ini ya, kalian bisa lihat ini mirip dengan wheel set yang saya jelaskan di situ guys. Jadi wheel setnya ini dia mekanismenya sama dengan one way, hanya saja dia sedikit berbeda untuk cara kerjanya. Nanti kita akan lihat lebih detail ya. Nah, ini dia untuk chassisnya. Jadi di sini menggunakan 3 pieces baterai. Jadi baterainya ada 3. Tentu menjadi ciri dan keunikan tersendiri dari kit ini dikarenakan berbeda dengan kit Mini 4WD dari brand lainnya yang menggunakan 2 pieces baterai saja guys. Kita akan langsung buka ya. Jadi di sini, wah apa nih? Kayaknya saya dikasih bonus nih sama Mas Galang nih. Ada body Stratovector dan ini katanya buat kenang-kenangan katanya. Terima kasih lagi kepada Mas Galang. Ini akan saya pakai di kemudian hari deh. Untuk saat ini saya simpan terlebih dahulu ya. Kita akan buka sekarang. Nah, ini dia kemasannya cukup unik ya. Jadi ini di staples ke sisi samping dari kemasannya ada karton stripnya juga seperti kemasan vintage tadi. Dan kita lihat nih untuk wheel setnya dan betul dia persis sama dengan wheelset yang disupport oleh OMS Tamiya yang dikirimkan ke saya dan saya review di kit Super X berikut ini. Kalian tentu sudah lihat juga untuk test run-nya. Dan secara umur memang vintage dan secara performa kurang bagus guys untuk wheelset ini. Kalian bisa lihat video itu ya. Untuk mesinnya seperti ini, Mabuchi FA130, unik banget, labelnya berbeda dengan yang ada pada Tamiya Mini 4WD guys. Oke, kita ambil untuk komponen dari kitnya sendiri. Ini jadi satu plastik ya. Di sini kita bisa lihat ada tire setnya. Ini kita dapat sponge tire hitam seperti ini, sama dengan ban busa hitam dari Tamiya. Dan bagian lain yang kita lihat di sini ada gear setnya dan juga ada stikernya di situ. Kita balik dulu, kita lihat di sini ada gearbox depan, gearbox belakang, switch on off. Lalu ada juga ini pinion puller ya, seperti yang kita dapatkan dari kit tipe 1 dan lain sebagainya di situ. Nah, kita akan lihat untuk bodinya sekarang. Nah, ini dia untuk bodinya berwarna putih dengan kanopi yang bisa terbuka. Jadi ini unik banget karena kanopinya sudah pre-assemble atau sudah dirakit dan terpasang pada bodinya seperti ini. Jadi kalau kalian mau melakukan painting ya ini agak menyulitkan ya karena kanopinya harus dimasking secara keseluruhan tanpa ada bagian yang terbuka. Dan ini untuk kanopinya berwarna smoke atau gelap tapi agak-agak transparan gitu guys. Di dalamnya juga ada figur drivernya yang sudah terpasang alias tidak bisa dilepas karena dia menyatu dengan bodi utamanya. Nah, kita lihat di sini untuk komponen lainnya ada perintilan part lainnya seperti shaft rodanya, ada grease juga di sini dengan kemasan timah mirip dengan kemasan grease zaman dulu ya. Lalu untuk manual instruction ya kita bisa lihat di sini ini cukup unik berbeda dengan manual instruction pada Tamiya Mini 4WD karena gambarnya lebih banyak guys. Kita lihat di sini ya di halaman pertama kalian bisa lihat tuh perintilannya banyak banget. Dan ini bagian-bagiannya kelihatannya lebih banyak dibandingkan dengan kit Tamiya Mini 4WD. Kalau kita lihat di sini dia konstruksi dari chassisnya pun unik dan berbeda. Untuk pemasangan terminalnya aja kelihatannya ribet banget tuh guys. Karena dia menggunakan 3 pieces baterai ya. Jadi untuk pemasangan terminalnya pun jelas sedikit ada perbedaan jika dibandingkan dengan Tamiya Mini 4WD. Oke, baiklah ini akan saya percepat sedikit ya. Jadi untuk wheel setnya ini kalian bisa lihat ini prinsip kerjanya mirip dengan one way wheels. Jadi dia kalau belok dia akan memiliki rotasi yang berbeda untuk roda bagian sisi dalam dari tikungan dan untuk roda bagian luar dari tikungan, kira-kira seperti itu. Nah, kalian bisa cek untuk penjelasan mengenai one way wheels dan juga test run-nya di video saya yang ini. Dan kalian bisa cek perbedaan perolehan waktunya untuk penggunaan one way dan juga penggunaan velg biasa. Oke, akan saya percepat sedikit dan kita akan lihat bagaimana untuk mekanisme 3 baterainya. Nah, ini dia untuk 3 baterai yang terpasang pada chassisnya. Jadi bisa dibilang sih ini unik banget. Tapi ya ini sedikit menambah bobot ya, alias kitnya jadi berat banget. Tapi jangan khawatir, ini kita bisa menggunakan 2 baterai aja guys. Jadi kalau kalian nggak pengen pakai baterai ketiga, kalian bisa menggunakan replacement terminal yang bisa dipasangkan pada sisi atasnya untuk menggantikan baterai ketiga. Jadi di situ sifatnya dia bisa dipasangkan sebagai dummy, hanya sebagai konduktor untuk mengantarkan arus listrik dari terminal yang sudah di
desain sedemikian rupa untuk menggunakan 3 pieces baterai guys. Nah, saya nggak tahu performanya gimana karena memang nggak boleh dirakit, nggak boleh di test run apalagi. Jadi sayang banget, sebenarnya pengen banget nyoba ngerakit dan juga test run, tapi karena ini kitnya mungkin ya sangat-sangat langka ya bisa dibilang. Jadi ya udah deh, saya maklumin, dan ini udah terima kasih banget saya bisa dapat kesempatan untuk melihat daleman dari kit-kit yang cukup rare ini guys. Nah, kalau kalian penasaran dengan kit ini, kalian bisa coba cek di deskripsi, ada yang jual lapak untuk kit-kit vintage. Barangkali ada yang kalian cocok di sana, kalian bisa langsung beli aja guys. Oke, jadi itu aja dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan jangan lupa cek video saya lainnya untuk unboxing, review, dan building minipad WD dari berbagai merek. Untuk itu, agar tidak ketinggalan, pastikan kalian subscribe, aktifkan notifikasi, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. See you!